I thank God and my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari Bisa di Prodi Bimbingan Konseling mau melakukan sedikit wawancara terkait foto kakak. Nah, kakak bersedia sebelumnya? Bersedia. Oke, kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakakku, kalau aku Ketua Bini, dipanggil Yuni atau Uni ya. Terus apa lagi? Lahir, lahirnya Singaraja 11 Juni 1991 gitu. Asalnya memang dari Singaraja. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Apa yang menjadi inspirasi kakak di balik dibukanya tempat cake ini? Inspirasinya karena memang aku suka buat kue dari dulu. Dari dulunya itu Dari waktu baru nikah. Oh, Jadi aku masuk muslim nih. Aku mualaf dan waktu itu suka kalau lebaran itu kan buat kue gitu. Jadi aku bantu. Terus akhirnya karena aku usaha juga membantu usaha ekonomi ya waktu itu. Aku baru nikah, itu belum kerja dan itu masih skripsi. Aku belum kerja dan akhirnya aku nyoba buat kue. Waktu itu tahun 2015 tamat kuliah, nyoba lah namanya kue cubit. Tau nggak kue cubit? Tahu. Kue cubit aku coba, itu viral. 2015 itu viral di Facebook. Itu viral banget sampai satu Singaraja nyari kue cubitku. Akhirnya nge-boom, nambahlah ke cake yang lain. Jadi langsung lah ya ke cake brownies, bolu segala macam. Nah akhirnya adalah salah satu, karena udah dapat pelanggan juga, banyaklah pelangganku minta bisa nggak pesan kue tar. Nah aku coba lagi bikin kue tar, ternyata ngehits lagi gitu, ternyata rame lagi, alhamdulillah kan. Akhirnya ngerambah dah ke kue tar. Jadi aku berdirinya usaha ini dari tahun 2015. berarti dari coba-coba gitu. Dari coba-coba, itu udah berawal dari hobi. Yang selanjutnya, bagaimana sih awal mula ide bisnis ini terbentuk? Emang dari Iya. yang coba-coba Dari coba-coba. Selanjutnya, apakah ada masalah atau alasan tertentu yang mendorong kakak untuk memulai usaha ini? Ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi waktu itu aku umur 20 berapa ya? 24 gitu, 23 itu karena udah menikah, walaupun kita udah S1, jadi aku kasih tau kalian, kalau kalian kecuali jadi guru, kecuali ke kayak pemerintahan gitu bisa masuk. Cuman kalau misalnya kayak ke bank gitu udah nggak bisa. Walaupun nilai kalian cum laude apalah itu nggak bisa. Nah itu jadinya suamiku kan kerjanya di bank dan satu doang kan dia kerja, sedangkan kebutuhan anak macam-macam. Akhirnya aku buat les lah dulu, ngeles gitu, karena aku jurusan PGSD, ngeles. Akhirnya ya udah coba itu nih buat kue gitu. Ya alasan pertama ya alasan ekonomi, karena ngehits keenakan jadinya gitu sampai sekarang. Lanjut gitu. Oke, selanjutnya mengapa sih kakak memilih usaha ini sebagai konsep usaha kakak? Atau mungkin sebelumnya udah pernah coba usaha lain gitu, atau emang pas ini terus langsung jadi booming, terus emang jadi udah Langsung lanjut gitu? Iya, karena memang udah langsung booming jadinya nekunin aja gitu. Nah, faktor apa aja sih yang menurut kakak itu mendukung keberhasilan ataupun kegagalan dalam usaha yang kakak bangun ini?
kalau keberhasilan ya, maksudnya tuh merintisnya aku kan dari bener-bener dari nol ya. Kalau misalnya keberhasilan tuh tekun aja gitu. Pokoknya jangan pernah, misalnya kalau kamu buka usaha, jangan pernah ngelihat ke kanan ke kiri, usaha ini rame ikut, usaha ini rame ikut, jangan kayak gitu. Misalnya kau nih tuh nggak pernah, misalnya kayak sekarang jajan ada viral, aku nggak pernah ikut, nggak pernah ikut-ikutan gitu. Misalnya kayak waktu Romboloni, ingat nggak? Sama sekali aku nggak buat, karena aku memang di custom cake, di kue tart, aku fokusnya di kue tart. Jadi aku nggak mau, aku ngambil jajan Kromboloni itu kue tartku terbengkalai gitu. Jadi fokus aja kamu usaha apapun, ngambil semuanya boleh. Sah-sah aja kamu ngambil kalau kamu bisa. Kalau nggak bisa, dipikir-pikir dulu gitu. Pokoknya kalau mau fokus usaha, misalnya usaha clothingan gitu, ya udah fokusin aja gimana caranya marketing, gimana caranya branding dirinya kamu gitu. Kalau orang tuh percaya kalau kamu tuh mampu gitu loh, maksudnya tuh aku mau beli di situ soalnya dia brandingnya bagus. Nah nggak sih ya kan, personal branding namanya gitu aja sih. Berarti konsisten. Bener, konsisten, optimis. Sama kalau misalnya dia kan di bidang cake-nya ini, berarti kan emang fokus ngembangin di sana aja. Udah, aku nggak pernah yang aneh-aneh gitu loh, maksudnya itu belum sih, tapi kayaknya enggak deh. Nah, sebelumnya apakah dari kakak ada kendala yang dihadapi dalam menjalani usaha ini? Mendalami dulu, kalau misalnya dulu ya, kendalanya tuh di modal. Ya, jelas. Di modal karena kan. Nah, lalu bagaimana sih dengan modal usaha yang dibutuhkan dan berapa lama perkiraan untuk itu bisa balik modal lagi? Modal usaha ya, kalau aku waktu itu sih nggak banyak ya modal usahaku ya. Cuman emang alat-alat yang digunakan juga waktu itu masih yang sederhana gitu loh. Seiring jalannya waktu kan pasti nge-upgrade ya kan. Misalnya kayak yang di rumah, kan aku punya rumah produksi nih, kayak oven apa gitu, itu harus di-upgrade. Kalau misalnya modal usaha awal banget kan cuma 500.000. Modal mixer, ada telur, ada tepung ya kan. Jadi cake. Nah, gitu. Itu modal balik usahanya tuh kapan? Nggak nanti. Waktu yang 500.000 itu ya nggak nyampe sih 1 bulan itu udah balik modal kok. Iya. Lalu tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam mengembangkan usaha ini? Tantangannya itu sebenarnya di sosial media, ngerti kan? Persaingan di sosial media. Maksudnya kita harus pintar-pintar aja gitu loh, branding ke orang-orang, ngasih kepercayaan buat orang itu beli di kita. Tantangannya sih itu aja. Apalagi aku agak gaptek ya, nanti kan di Instagram itu kan anak-anak zaman sekarang itu kan ya, mereka lebih tahu gitu loh. Jadi aku harus ngikutin arus. Jadi mereka tuh suka kayak gini, maksudnya kayak ini influencer, selebgram kayak gitu. Tantangannya ya sama yang penjual yang muda-muda itu, nggak mau kalah gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka brandingnya kayak ini selebgram gitu, aku ikut kayak gitu, endorse apa kayak gitu. Sebenarnya tantangan dari pengusaha lain tuh enggak sih, ya biasa aja gitu loh, kayak persaingan gitu, maksudnya nggak ada sih tantangannya, biasa aja. Lalu bagaimana sih cara kakak mengatasi tantangan yang tadi kakak bilang tuh paling yang masalah di sosial media, itu gimana caranya? Ya belajar. Ya belajar paling nanya ya sama yang lebih pintar gitu ya, gimana sih caranya biar followersnya naik, biar kita tuh dilihat apa ya, terus biar marketingnya tuh lebih luas, nggak seibu-ibu aja, biar kayak mahasiswa, kayak anak-anak SMA tuh masuk gitu loh ke pasar aku. Berarti dari produknya juga harus kayak bikin menarik mungkin. Iya, maksudnya tuh ini dulu nggak ada loh, aku nggak jual loh yang kue-kue kecil gitu, nggak jual. Jadi aku buat pasar yang bisa dijangkau sama anak-anak SMA, sama anak-anak kuliahan gitu. Rame kok, ternyata rame gitu. Aku kira target ibu-ibu biasa aku bisa nutupin, ternyata kalian lebih cepet
kalian itu tag itu lumayan loh dapat followers aku, misalnya thank you Firsta Cake gitu, kuenya enak, itu kan udah termasuk ngejawab tantangan ya, oke gitu ya rasanya di tag gitu. Iya, dulu aku followersnya masih sedikit, ternyata terus aku dikasih tau kan sama adikku masih kuliah juga, coba deh endorse ini gitu, ya udah aku ikutin aja mereka kan gitu, ternyata Berkembang. ternyata gini. Lalu apa saja sih varian andalan yang menjadi favorit pelanggan di sini? Yang biasanya Pandan gula melaka mix tuh, yang mana? itu Yang bawah. nih yang 40.000 tuh. Oh, Itu lagi 4 sisa, tadi aku buat 20. berarti itu termasuk best varian di sini. Itu udah dicek gitu, jeng. Sama yang best varian sih kue tart, karena aku memang lebih ke custom. Kue tart. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang baik ketika berbelanja di sini? Maksudnya bagaimana pelayanannya? Ya. Jadi aku selalu nekenin ke pegawai aku yang di mana, yang di toko. Pokoknya setelah ada pelanggan itu ya harus ramah aja sih. Gitu. Karena dengerin keluh kesahnya, misalnya kalau kita dikomplain itu harus nerima kritikan juga. Nerima pujian juga harus nerima kritikan. Ya kok yang kritik tuh ada pasti. Ya terima aja. Oh, berarti harus selamat, Terbuka gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada rencana untuk menambah menu baru ataupun membuka cabang selain di sini? Enggak di luar Singaraja. Menu baru mungkin pasti ada ya. Setiap tahun tuh pasti aku buat menu baru gitu. Kalau buka cabang ada juga, tapi ya doain ya, doain Amin. karir 2025 akhir deh aku maunya buat toko kue sama kafe gitu. Jadi konsepnya tuh ada tempat nongkrongnya, ada kopi, kita kan jual kue, ngisi nambah kopi gitu. Banyak sih yang minta kayak gitu, cuman belum ada kontrakan yang pas. Itu sih, itu aja. Berarti memang ada rencana membuat menu baru sama buka cabangnya. Buka cabang nggak apa ya, Nyambung. membesarkan, mengembangkan gitu. Oke, segitu saja wawancara dari kami. Terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Udah. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.